Air merupakan substansi yang sangat vital bagi semua bentuk kehidupan di bumi, tetapi tidak dapat ditemukan dalam bentuk yang sama di planet lain. Dengan rumus kimia H2O, setiap molekulnya terdiri dari satu oksigen dan dua atom hidrogen yang saling terhubung melalui ikatan kovalen. Lebih dari 70% permukaan bumi diliputi oleh air. Menurut Peureula 2009, air laut memiliki salinitas rata-rata sebesar 3,5%, yang berarti 1 liter air laut mengandung sekitar 35 gram garam. Perbedaan mendasar antara air laut dan air tawar terletak pada kandungan garam, di mana air tawar tidak mengandung garam. Suatu fenomena menarik terjadi di Selat Gibraltar, di mana air laut dari Laut Atlantik dan Laut Mediterania bertemu. Kedua jenis air ini memiliki perbedaan dalam kepadatan dan salinitas. Air Laut Mediterania memiliki kepadatan dan salinitas yang lebih tinggi daripada air Laut Atlantik. Meskipun keduanya bertemu, namun terjadi fenomena unik di mana keduanya tidak bercampur atau menyatu. Fenomena ini dapat diamati di 5 lokasi berbeda, yaitu 1. Selat Gibraltar. Ketika berbicara tentang pertemuan dua air laut yang tak bercampur, pikiran banyak orang langsung tertuju pada Selat Gibraltar. Terletak di antara pantai selatan Spanyol dan pantai utara Maroko, selat ini menjadi tempat pertemuan antara Samudera Atlantik dan Laut Mediterania. Yang memukau adalah air dari kedua wilayah ini tidak bercampur. Satu berwarna biru atau hijau terang, sedangkan yang lainnya berwarna biru gelap. Menurut penjelasan dari Life Science, ketika air laut mengalir masuk dan keluar dari Mediterania, terciptalah dua arus yang berbeda. Pertama, lapisan atas air Atlantik mengalir ke arah timur, sementara sisanya, lapisan bawah Mediterania yang lebih asin dan berwarna lebih gelap mengalir ke arah barat. Dari perspektif ilmiah, perbedaan warna di kedua wilayah ini disebabkan oleh aliran Mediterania yang awalnya mengalir di dasar laut, lalu tiba-tiba harus naik, menciptakan serangkaian gelombang internal yang menarik. 2. Tanjung Rengga. Selanjutnya, kita berada di Tanjung Rengga, sebuah lokasi yang memikat di Selandia Baru. Tanjung ini menjadi saksi pertemuan dua perairan yang tidak bercampur, yaitu Laut Tasman dan Samudra Pasifik. Tanjung Rengga memiliki popularitas yang tinggi di kalangan warga Selandia Baru dan sekitarnya. Setiap tahun, tempat ini menjadi destinasi yang ramai dikunjungi oleh para wisatawan. Secara ilmiah, fenomena pertemuan air laut di Tanjung Rengga dapat dijelaskan melalui perbedaan sifat fisik dan kimia antara Laut Tasman dan Samudra Pasifik. Kondisi ini menciptakan batas yang jelas antara dua perairan tersebut. Adanya perbedaan suhu, salinitas, dan tekanan air menyebabkan keduanya tetap terpisah, menciptakan pemandangan yang menakjubkan di Tanjung Rengga. 3. Pantai Grenen. Sekarang kita beralih ke Denmark yang memiliki pantai cantik dan memukau bernama Grenen. Pantai ini terletak di utara kota Skagen, menjadi ujung paling utara dari negara tersebut. Grenen menjadi saksi pertemuan antara Laut Baltik dan Laut Utara. Dalam konteks geografisnya, pertemuan dua lautan berbeda ini menciptakan arus yang kuat, membuatnya menjadi daerah yang berpotensi berbahaya bagi perenang. Dari sudut pandang ilmiah, fenomena ini dapat dijelaskan oleh perbedaan karakteristik fisik dan kimia antara Laut Baltik dan Laut Utara. Kondisi ini memunculkan interaksi yang intens di area pertemuan, menghasilkan arus yang dapat membentuk kondisi perairan yang menantang. Oleh karena itu, Pantai Grenen tidak hanya mempesona secara pemandangan, tetapi juga menunjukkan kompleksitas dinamika laut yang dapat menciptakan kondisi berbahaya di perairan tersebut. 4. Teluk Alaska. Destinasi selanjutnya yang menyajikan pertemuan dua air laut yang tidak bercampur adalah Teluk Alaska. Terletak di antara Amerika Serikat dan Kanada, wilayah ini menjadi tempat bersilangnya arus air dari Samudra Pasifik dan Laut Bering. Seperti halnya dengan beberapa contoh sebelumnya, air dari kedua lautan ini tetap terpisah. Penjelasan ilmiahnya mengindikasikan bahwa perbedaan konsentrasi garam terlarut di udara dan kepadatan yang berbeda di kedua perairan tersebut menjadi penyebabnya. Dari sudut pandang saintifik, perjumpaan air laut di Teluk Alaska menggambarkan peristiwa yang dipengaruhi oleh variasi suhu, salinitas, dan tekanan air. Kondisi ini menciptakan zona pertemuan yang mempertahankan batas antara dua sumber air yang berbeda. Faktor-faktor seperti distribusi termal dan karakteristik kimia air laut memainkan peran kunci dalam memahami fenomena menarik ini di Teluk Alaska. 5. The Glass Window Bridge. The Glass Window Bridge terletak di Queens Highway, Gregory Town, Central Eleuthera, Bahama.
Tempat ini menyajikan pengalaman unik di mana para pengunjung dapat menyaksikan fenomena dua lautan dengan warna yang berbeda yang tidak dapat bercampur. Ketika berpandangan ke arah Atlantik, lautan tampak memancarkan warna biru pekat yang intens. Sebaliknya, saat melihat ke arah Laut Karibia, mata akan disuguhkan dengan pemandangan warna hijau yang tenang. Dari perspektif saintifik, perbedaan mencolok dalam warna kedua lautan ini dapat dijelaskan oleh faktor-faktor fisik dan kimia. Perbedaan suhu, kandungan garam, dan zat pewarna alami dalam air laut dari Atlantik dan Laut Karibia menciptakan perbatasan yang jelas di area pertemuan. Interaksi antara dua massa air ini menciptakan perbedaan optik yang mencolok, menampilkan warna biru dan hijau yang khas di The Glass Window Bridge. Hal tersebut sudah tidak asing lagi dalam Al-Quran, karena sudah ada bahasan mengenai fenomena tersebut yang Allah sebutkan dalam Al-Quran. Peristiwa ini disebutkan dalam surat Ar-Rahman ayat 19 sampai ayat 20. Dia membiarkan dua laut mengalir yang kemudian keduanya bertemu. Di antara keduanya ada batas yang tidak dilampaui masing-masing. Quran Surah Ar-Rahman ayat 19 sampai ayat 20. Marajal Bahrain memiliki makna memungkinkan kedua lautan yang asin dan tawar untuk bertemu tanpa saling melebihi batas satu sama lain. Dalam tafsir Kementerian Agama, Kemenak, Al-Bahrain dijelaskan sebagai representasi dua lautan yang tidak bercampur, mirip dengan kondisi di Selat Gibraltar yang memisahkan Samudera Atlantik dan Laut Mediterania. Analoginya juga dapat ditemukan di Laut Timur Jepang, di mana meskipun berdampingan tetapi terdapat batasan di antara keduanya. Dalam konteks Islam, fenomena ini diartikan sebagai ayat kauniyah atau tanda-tanda Allah dalam alam semesta. Lautan yang asin melibatkan laut dan samudra, sementara laut yang tawar melibatkan berbagai sungai. Allah membatasi di antara keduanya dengan batas yang telah diciptakan dengan kekuasaannya sebagaimana firman-Nya. Dialah yang membiarkan dua laut mengalir, berdampingan. Yang ini tawar serta segar dan yang lain sangat asin lagi pahit. Dan dia jadikan antara keduanya dinding dan batas yang tidak tembus. Quran Surah Al-Furqan ayat 53. Sungguh, kita memiliki keberuntungan besar dapat menyaksikan kebenaran-kebenaran yang terungkap dalam Al-Quran di zaman kita ini. Kemampuan kita untuk memahami dan menggali kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam cahaya sains adalah suatu anugerah yang luar biasa. Bayangkan betapa sulitnya bagi mereka yang hidup di abad pertengahan, di mana misteri-misteri ilmiah belum terungkap sepenuhnya. Maka, sungguh besar nikmat Tuhan, manakah dari nikmat-nikmatnya yang mungkin kita dustakan? Masya Allah. Dengan demikian, penjelasan Al-Quran dan keterkaitannya dengan ilmu pengetahuan modern, seperti dalam fenomena dua lautan yang tak bertemu, menjadi bukti yang mempesona akan kebenaran dan kebijaksanaan Allah Azza wa Jalla. Demikian isi video kali ini. Semoga dapat bermanfaat bagi kita semua. Jika ada yang baik, itu datang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan jika ada yang buruk atau salah, itu datang dari diri saya pribadi. Hanya Allah yang maha benar dan maha mengetahui. Wallahu a'lam bisyawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.